Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Aib yang saya hormati, sobat akademisi dan intelektual bermartabat Aib. Ya, jadi Aib itu singkatan dari intelektual akademisi dan intelektual bermartabat. Ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan di mana hari ini kita akan membahas tentang cara membuat tabel Z, ya. Jadi cara membuat tabel distribusi Z sebagaimana yang saya janjikan di pertemuan sebelumnya dari materi statistika. Ya, jadi hari ini eh, kita akan membuat latihan bagaimana cara untuk membuat tabel distribusi Z. Kenapa kita harus mempelajari cara membuat tabel distribusi Z khususnya atau tabel-tabel distribusi statistika pada umumnya? Karena pertama adalah di buku-buku statistika tidak selalu tersedia tabel distribusi statistik, baik itu tabel Z, baik itu tabel eh, T atau T student atau C kuadrat atau tabel F, ya. Jadi oleh karena itu perlu untuk kita bagaimana supaya kita tidak tergantung pada ketersediaan tabel-tabel di buku-buku statistika. Kemudian alasan yang kedua, bahwa di tabel-tabel yang disajikan pada buku-buku statistika, kalau itu ada, tidak selalu memenuhi rank yang kita butuhkan. Ya, jadi ranknya tentu saja terbatas sebab ya, ruang atau jumlah halaman juga yang disediakan memang terbatas. Jadi maka itulah perlunya kenapa kita harus bisa membuat tabel sendiri, ya. Maka di seri ini kita akan masuk ke bagaimana cara membuat tabel distribusi Z. Sebagaimana kita ketahui bahwa tabel distribusi Z ini hanya diperuntukkan bagi distribusi normal, dengan maksud adalah menentukan luasan di bawah kurva, ya. Jadi tabel distribusi Z itu diperuntukkan bagi menghitung luasan di bawah kurva, dan kurvanya adalah kurva distribusi normal. Oke, kita akan mulai pembahasannya. Pertama-tama kita harus masuk ke Microsoft Excel. Jadi di sini kita menggunakan Microsoft Excel untuk peragaan cara-cara membuat tabel distribusi Z, ya. Dimana kita akan mulai, ya. Pertama-tama kita tempatkan sel di ujung pojok kiri atas, yaitu di A1, ya. Jadi kita tempatkan di A1,
di mana A1 ini nanti kita akan tulis dengan sebagai Z. Ya, jadi saya tulis ini Z. Ya, saya tulis Z. Saya taruh di tengah. Kemudian di sebelah kanannya saya akan eh, menulis mulai dari 0,01. Jadi saya tulis 0,01 0,00, sorry. Jadi kita mulainya dari 0,00, yaitu di B1, ya, di B1. Kemudian di C1 saya akan tulis dalam bentuk formula, yaitu sebenarnya di sini ditujukan untuk menulis 0,01, yaitu tambahan 0,01 dari B1. Jadi saya tulis dengan formula sama dengan B1 ditambah 0,01. Ya, enter. B1 ditambah 0,01. Ya, maka dia akan menjadi 0,01. Itu diperoleh dari 0,00 ditambah dengan 0,01. Lalu di sini kita copy. Jadi kita copy untuk di sebelah kanannya, di mana saya akan isi sebelah kanan sampai kolom K. Di sini 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 0,09. Lalu di paste. Ya, maka kita dapati angka-angka dari 0,00 sampai 0,09. Ya, itu untuk kolom. Kemudian untuk barisnya, ya sebenarnya untuk barisnya ini sangat luas range-nya, jadi akan tergantung kepada kebutuhannya. Tetapi di sini saya akan mencoba, ya, saya akan mencoba misalnya kebutuhan kita adalah minus 1,64, ya, sebagaimana di pembahasan sebelumnya di pengujian dan hipotesis, di mana contoh soal menggunakan minus 1,64. Ya, jadi karena kita kebutuhannya adalah min 1,64, maka ringnya kita ambil dari 1,5. Min 1, apa ini 9, ya, saya ambil min 1,9. Jadi saya tulis ini min 1,9. Ya. Lalu di bawahnya itu adalah tambahan 0,1. Ya, jadi tambahan 0,1 berarti saya akan menulis formulanya, yaitu sama dengan A2 ditambah 0,01, 0,1, ya, jadi kita peroleh min 1,8. Lalu saya copy seperti halnya juga di mengisi kolom tadi. Saya copy, lalu saya sorot ke bawah, misalnya saya isi sampai baris ke-10. Ya, saya isi sampai baris ke-10. Saya paste. Ya, jadi di sini sampai min 1,1. Ya, sampai min 1,1.
Lalu bagaimana mengisi sel-selnya? Mengisi sel-selnya yaitu nilai-nilai Z-nya, ya. Jadi nilai-nilai Z-nya kita mulai dari B2, ya, pengisian di B2, di mana formulanya adalah saya tulis sama dengan norm norm S, ya, norm S this norm S this, di mana linknya kita ambil $A2 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 dikurang B$1 B$1. Jadi yang menunjukkan bahwa $A2 itu tetap, A2 tetap. Kemudian di B$1 artinya B-nya tetap tapi indeks angkanya 1, 2, 3 dan seterusnya berubah. Ya, saya enter. Ya, didapat adalah di posisi -190, ya, -190, ya. Jadi pembacanya -1,90, itu adalah 0,0287. Ya, karena ini formula saya copy, terus saya sapu ke arah kanan untuk mengisi sel sebelah kanan. Saya paste jadi sampai di bawah, sampai K2. Ya, saya paste. Ya, maka nilai-nilainya muncul. Lalu kita copy lagi untuk seluruh sel. Kita copy untuk seluruh sel. Ya, di paste. Ya, maka keluarlah nilai-nilai setnya. Ya, keluarlah nilai-nilai setnya. Oke. Sehingga, ya, pada saat kita membaca data, misalnya berapakah nilai Z 0,05, ya. Jadi untuk membaca nilai Z 0,05, ya, kita cari yang angkanya 0,05, ya, yang angkanya adalah di sini, ya, yang paling dekat. Karena ini 4 digit, ya, sebenarnya kita bisa membatasi jumlah digitnya hanya 4 digit sehingga kita bisa langsung menunjuk. Tapi karena di sini kita menggunakan 4 digit di belakang koma, maka angka yang tepat kita tidak temukan. Yang kita temukan adalah angka 0,0505. Ya, itu yang paling dekat. Tapi sesungguhnya adalah ini juga kedekatannya sama. Artinya bahwa kalau kita ambil selisih 0,05 dengan 0,0505 itu adalah 0,0005, selisihnya dengan 0,05. Di sini pun selisihnya sama. Jadi di sini juga selisihnya adalah 0,0005. Jadi sungguhnya ada dua harga di sini kalau kita ambil angka terdekat. Ya. Walaupun kalau ini diperluas jumlah desimalnya, jumlah angka di belakang koma, maka yang paling tepat itu adalah 0,0505, yang berarti bahwa Z 0,05 di sisi kiri, ya, di sisi kiri kurva, ya, itu sama dengan -1,64, ya, -1,64. Tetapi kalau kita batasi, sesungguhnya karena kita batasi hanya 4 digit, maka sebenarnya ada dua nilai yang bisa digunakan, yaitu -1,64
dan min 1,65. Dan karena dia ini ada dua, berarti kita bisa ambil di tengah-tengahnya, yaitu 0,0. Jadi 1 min 1,64 ditambah dengan min 1,60 min 1,65 dibagi 2 sehingga kita dapati min 1,645 min 1,645. Ya, sebab itu tadi saya katakan bahwa kalau jumlah desimal itu kita perluas, ya kita bisa mengaturnya di sini di number. Jadi di number ini kita bisa perluas ininya, ya kita bisa perluas digitnya. Misalnya saya ambil 5, ya oke. Ya, maka digitnya berubah menjadi 5, ya. Maka angka yang paling dekat itu adalah 0,05050, bukan 0,04947. Ya itulah, makanya dengan digit 5 maka semakin terlihat bahwa nilai yang tepat itu, ya nilai yang tepat itu adalah 0,05. Ya, jadi seperti itu. Lalu bagaimana kalau untuk sisi kanan? Ya, bagaimana kalau untuk sisi kanan dari apa ini kurva? Ya, sisi kanan berarti positif. Ya, positif. Misalnya 1,6, ya 1,64. Untuk mendapatkan apa ini range di 1,6, ya 1,64, berarti kan angka ini harus dirubah. Ya karena kita yang bikin, ya kita tinggal rubah saja angka pertama ini. Jadi angka pertama kita rubah karena misalnya kita butuh sisi kanan, ya kalau kita hitung, ya bahwa yang ditolak di sisi kiri itu adalah negatif, jadi minus 1,64, dan yang lebih kecilnya atau yang sebelah kirinya, dan di sisi kanan itu adalah 1,64, dan di sebelah kanan artinya lebih besar dari 1,64. Ya. Berarti bahwa kalau kebutuhan kita adalah 1,64, maka di sini kita rubah, tinggal rubah range-nya. Misalnya karena 1,64 itu bisa kita mulai dari 1,1, ya. Jadi kalau saya rubah ini menjadi 1,1, ya 1,10, ya gitu, 1, ya. Berarti di bawahnya akan berubah karena bawah itu adalah copy paste daripada kolom A, daripada A2, sel A2 di center. Nah, ini berubah dengan sendirinya. Jadi kita tidak perlu repot-repot mencari tabel. Ya, yang penting kita punya laptop, punya aplikasi Excel, dan semua laptop saya kira punya aplikasi Excel. Sehingga tabel itu kita bisa cari sendiri, tidak perlu kita bawa buku-buku statistik. Ya, maka 1,6 ada di sini. Ya, yang kita butuh yaitu 1,64. Berapakah 1,64? Itu adalah 0,9062. Ya, 0,940062. Itu tentu berasal dari selisih antara satu dengan nilai negatif tadi. Ya, itu diperoleh di sini. Kalau 1,64. Kalau 1,65, ya, ya berarti di sini, ya 0,93943. Ini untuk 5 digit di belakang koma. Ya, untuk 5 digit di belakang koma. Tetapi sajian-sajian di tabel statistik itu adalah 4 angka
di belakang koma. Ya. Jika dua harga itu dari dua kolom adalah harga yang paling mendekati, dua harga yang paling mendekati, maka proyeksi dua harga itu harus kita jumlahkan lalu dibagi dua. Ya, misalnya dua harga itu adalah 0,04 dengan 0,05. Berarti 0,064-nya 1,64 ditambah dengan 1,65 itu dibagi dua. Ya. Maka itu eh, kita bisa dapatkan hasil, ya. Tetapi hasil ini tentu saja adalah peluang. Artinya peluang itu akan bergantung kepada berapa jumlah, ya, berapa jumlah desimal yang kita pasang di sini, itu akan mempengaruhi peluang tersebut. Ya, misalnya kalau kita persempit menjadi dua digit, ya maka nilai-nilainya juga akan terbatas, ya, akan terbatas. Makin banyak jumlah digitnya, maka hasil akan semakin mendekati nilai atau hasil kebenaran. Jadi seperti itu, ya. Jadi mudah sekali untuk membuat tabel distribusi statistik selama kita menggunakan laptop, atau juga mungkin kalau mahasiswa atau siapapun yang bekerja dengan statistik menggunakan Android yang dilengkapi, ya, dilengkapi dengan aplikasi pengolahan data, misalnya Excel misalnya. Jadi saya kira itulah yang saya bisa tambahkan, yang saya bisa jelaskan melengkapi penjelasan yang dibahas pada materi pengujian hipotesis. Namun di pengujian hipotesis ada perbedaan di dalam membuat tabel statistik, ya, di mana perbedaannya itu di mana di kolom ini, ya, di kolom pertama ini menggunakan dua digit di belakang koma, ya, menggunakan dua digit di belakang koma, sehingga negatif 1,64, negatif 1,64 itu langsung kita peroleh di bawah kolom 0,00, ya kan? Jadi meskipun di situ dua digit, tetap hasilnya tidak berubah, sama. Ya, jadi bisa juga ini kita perbanyak, di belakang langsung diperbanyak, misalnya 1,64, 1,10, 1,11, tapi ya jumlah barisnya akan bertambah banyak karena nilai-nilai kolom kita oper ke nilai baris. Ya, jadi ya seperti itu. Ya, tapi tidak merubah hasilnya. Oke. Jadi saya kira itu sangat mudah, ya, merubah jumlah desimal juga sangat mudah dengan hanya merubah di number, ya, dengan hanya merubah di number, sehingga kita bisa merubah sesuai dengan yang kita butuhkan, ya. Jadi saya kira itu yang saya bisa jelaskan pada pertemuan hari ini untuk memenuhi apa itu, untuk memenuhi janji saya di pertemuan tentang pengujian hipotesis, ya, di mana saya berjanji untuk membuat video untuk menjelaskan cara membuat tabel Z, ya, karena pembahasan kita di tabel Z. Insya Allah kita akan lanjutkan juga di tabel-tabel distribusi yang lain. Jadi seperti tabel T atau T student dan tabel C quarter, ya, C quarter. Jadi inilah yang saya bisa jelaskan hari ini. Eh, saya
berharap juga bahwa siapapun yang mengambil manfaat dari pembahasan ini, ya, berikan dukungannya untuk, ya, berikan dukungannya untuk dengan cara mengklik subscribe, like, and share, ya, supaya video-video pembahasan materi perkuliahan atau materi pembelajaran ini bisa terus bertahan, ya, bisa terus berlanjut. Saya kira demikian yang saya bisa jelaskan hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.